Shalom saudara, kita masuk episode 317 ya. Anda bertanya, kita menjawab. Ini dari seorang wanita bernama Esther. Pak Eras, renungan paginya dijadikan buku harian Pak, karena banyak yang minta dan sangat memberkati. Esther, sebenarnya renungan, maksud saya doa pagi saya selalu ditranskrip dan itu menjadi bagian dari buku yang tiap bulan keluar itu. Ya, itu sudah muncul. Memang tidak semua, tetapi ini ide yang bagus dan dicatat baik-baik oleh staf saya di sini bahwa renungan pagi dijadikan buku khusus ya. Tolong dipisahkan jadi buku renungan harian. Terima kasih jadi buku harian. Bagus, thank you Esther. Oke. Sekaligus di kesempatan ini saya sampaikan kepada pecinta suara kebenaran yang mengikuti ABAM. Tiap hari Anda mesti membaca buku yang tiap bulan selalu terbit 30 bab itu atau 31 bab itu. Satu hari satu saja. Satu hari satu saja mestinya disediakan, disiapkan waktu Anda ya. Bulan ini judulnya Kematian yang Bermartabat. Kematian yang bermartabat. Ya, bukunya ada di mungkin contohnya bisa saya tunjukkan ya, bukunya ada di atas piano. Tadi saya sempat lihat. Supaya saudara-saudara diberkati, itu benar-benar bagus. Saya baca ulang, itu bagus. Jadi ada khotbah-khotbah saya di hari Jumat atau di hari Selasa yang ditranskrip dan yang memiliki tema yang sama dijadikan buku. Nah, kematian bermartabat itu salah satu tema yang saya sampaikan pada hari Jumat malam di pendalaman Alkitab. Ya. Di situ saya menyampaikan firman mengenai itu ya. Mengenai kematian yang bermartabatnya. Baik, nanti akan saya tunjukkan kalau sudah ada contoh bukunya. Itu selalu saya siapkan biasanya. Oke. Pertanyaan berikut saja ya. Bagaimana kita bisa berbahasa roh ya Pak? Apakah setiap kita harus bisa? Apakah setiap kita harus bisa? Tidak. Karena karunia itu bermacam-macam, ada orang yang memiliki karunia A, yang lain B, jadi tidak harus berbahasa roh. Gereja yang mengajarkan harus berbahasa roh itu tidak benar ya. Bagaimana kita bisa berbahasa roh Pak? Minta Tuhan karunia ini dan biasanya harus banyak berdoa ya. Harus banyak berdoa baru bisa ya. Oke. Jadi saudara-saudara sekalian bisa, maaf mengenai buku tadi, saya belum sempat menyiapkan dan memberi contoh. Saudara bisa menghubungi nomor telepon Anda bertanya Alkitab menjawab. Nanti akan dibantu bagaimana mendapatkan buku itu. Anda hubungi nomor telepon Anda bertanya Alkitab menjawab. Anda akan dibantu memiliki buku itu. Ya, tentu saudara yang memiliki uang, saudara bisa mengganti ongkos cetak. Yang tidak, ya saudara kami bisa berikan kalau saudara ada di Jakarta dan datang ke Gereja Suara Kebenaran Injil Arta Gading lantai 5. Begitu ya, lantai 5 ya. Oke. Ini dari pertanyaan yang ketiga ya. Salam Bapak Pendeta, setiap saya berdoa selalu ada kata yang mengatakan, ada suara maksudnya ya, tetaplah setia. Apakah ini adalah suara Tuhan ataukah bukan? Sehingga setiap kata-kata tetap setia yang saya dengar itu, saya yakini saja itu suara Tuhan. Memang ada ayat firman Tuhan mengatakan kita harus tetap setia. Suara itu bisa muncul karena engkau membaca Alkitab atau disuarakan kembali oleh Roh Kudus. Nah, saya setuju kalau kamu yakin itu suara Tuhan. Kamu klaim itu suara Tuhan. Kenapa? Karena memang itu kebenaran firman Tuhan. Itu Word of God. Lalu bisa menjadi the voice of God untuk kamu. Ya, Evi Seviana ini yang bertanya begitu.
Bagus ya, mendengar suara tetaplah setia. Ini bagus ya. Dari seorang wanita bernama Yunik Deborah Pontoh. Pertanyaannya bagus sekali. Pak, bagaimana cara kita mengetahui dan benar-benar meyakini bahwa tugas itu dari Tuhan? Kita harus mulai dengan hidup sesuai kehendak Tuhan dari hari ke hari. Ya. Harus belajar untuk hidup selalu tepat melakukan apa yang Allah ingini. Dimulai dari itu. Setiap kata yang kita ucapkan, setiap keputusan dan pilihan kita harus selalu tepat. Dan itu harus kita perjuangkan, itu hal yang sangat praktis setiap hari dan sebenarnya tidak sulit kita lakukan kalau kita serius. Dari hal itu kita akan memiliki kepekaan dan kita akan menemukan tugas apa yang Tuhan akan berikan kepada kita. Pasti, ya, itu pasti Anda akan tahu. Tapi kalau dari hari ke hari Anda tidak belajar mengerti kehendak Allah, tidak memiliki ketepatan mengerti apa yang Allah kehendaki, Anda tidak akan bisa mengerti tugas apa yang Allah berikan. Kalau tugas ini sudah bersifat spesifik, dan ini akan menyita waktu, tenaga, pikiran, uang, harta, dan seluruh hidup Anda. Kalau sampai soal tugas ini. Ini yang namanya special calling, panggilan khusus untuk setiap individu. Temukan sendiri. Maka sekali lagi belajar mengerti yang Tuhan kehendaki dari hal-hal sederhana ya setiap hari. Baik, dari wanita usia 34 tahun, Om Era sebenarnya boleh nggak menikmati dunia? Belakangan saya sedih kalau saya pakai uang untuk kesenangan saya sendiri, contoh untuk jajan ngemil padahal bukan yang mahal-mahal. Ya sekitar 20.000. Kalau di total bisa 500.000 sebulan. Tapi hati saya nggak damai karena memikirkan 500.000 ini akan lebih berguna untuk sopir, mbak saya atau orang-orang miskin yang nggak bisa makan. Kamu itu kok lucu ya, polos banget ya. Ini masalahnya ngemil itu bukan hanya sekedar, bukan soal 20.000 per hari atau 20.000 per setengah hari. Masalah tubuhmu rusak. Orang yang suka ngemil bisa menjadi gemuk dan tidak sehat. Biasanya makanan junk food, makanan gorengan, itu tidak sehat. Ini masalahnya bukan 500.000. Ini kalau 20.000 per hari, lalu kalau 1 bulan bisa 600 misalnya. Tapi begitu kena sakit 6 juta nggak cukup. Jadi lebih baik nggak usah ngemil. Kalaupun ngemil, jangan aktif ngemil lah gitu. Jangan nanti kamu menjadi kebiasaan ngemil, terikat dengan ngemil. Ya. Bagus kalau 20.000 bisa dibagikan kepada orang yang membutuhkan pertolongan. Uang 500.000 itu kalau diberikan kepada orang yang tidak punya penghasilan cukup itu bisa. Untuk uang sekolah yang tidak mampu sekolah itu bisa. Dan saya salut ya pikiran kamu sampai sedetil itu dan itu baik. Sangat baik. Benar yang kau pikirkan. Jadi ngemil bukan hanya soal duit ya, tapi juga soal kesehatan tubuhmu. Sebenarnya saya sudah tolong supir mbak saya atau pembantu atau asisten rumah tangga maksudnya. Juga kirim uang ke Afrika dan seterusnya. Tapi kenapa ya Om hati ini masih tertuduh setiap uangnya saya pakai untuk hal-hal yang saya nikmati sendiri. Sebenarnya kalau sesuatu itu saudara belikan untuk kesenangan saudara juga tidak salah. Selama kesenangan itu bisa dinikmati bersama Tuhan. Anda jalan-jalan lihat pemandangan alam kan tidak salah. Atau hal lain yang itu tidak menyalahi firman Tuhan dan Tuhan bisa menikmati bersama. Anda duduk, ngopi, minum dengan teman-teman, itu kesenangan. Itu makhluk manusia yang bersosialisasi. Harus keluar duit kan? Tidak salah itu. Saya lakukan juga itu. Nanti hari-hari tertentu yuk kita kumpul ke rumah, yuk kita bakar ikan, keluar duit kan? Itu kesenangan. Tuhan bisa menikmati bersama dengan saudara. Tapi teman-teman yang takut akan Allah ya. Bukan teman-teman yang ngomong jorok,
teman-teman yang rumpi, membuli orang, bukan kan? Oke. Sama halnya dengan waktu katanya. Kalau waktunya saya pakai untuk main Instagram atau nonton, saya menyesal. Nah ini benar. Nonton Instagram lama-lama mau apa? Kecuali Instagram itu ada firman Tuhan. Nonton. Kalau yang Anda tonton tidak membuat imanmu bertumbuh, untuk apa? Padahal itu saya lakukan setelah saya dan bekerja dan jaga anak. Kalau kata orang-orang nggak apa-apa, itu namanya me time. Tapi saya seperti nggak damai. Memang kamu jadi tidak wajar. Me time kita itu jadi God's time. Ya, bisa. Kamu bisa sediakan waktu untuk menjadi milik Tuhan, waktu Tuhan, daripada kamu pakai nonton yang tidak membuat kau bertumbuh. Saya sambil olahraga, ya, saya nonton TV. Dulu saya nonton apa saja yang bisa saya tonton, tapi sekarang tidak. Saya tidak mau merusak pikiran atau mendistrak pikiran dengan tontonan yang tidak membuat saya bertumbuh dalam iman. Itu soal itu memang harus kita gumuli, kita harus strict gitu, ya. Aku senang nih mendengar kamu nih. Ini kamu orang yang serius mau hidup berkenan, ya. Misal malam ada 3 jam waktu kosong. Saya coba ke 1,5 jam untuk belajar Truth ID. Jadi 1,5 jamnya lalu untuk nonton. Tapi tetap aja nggak damai. Nah ini dia. Kalau kamu sudah mendengar Truth lalu nonton yang tidak patut ditonton, pasti hilang damaimu. Ada pemikiran kalau harusnya 3 jam itu semuanya untuk belajar firman. Nggak usah nonton, jadi nggak ada waktu yang terbuang untuk memuaskan diri sendiri. Saya jadi kepikiran juga berarti jangan traveling. Nah salah, traveling beda lagi. Masalahnya traveling dengan siapa? Karena itu buang uang banyak untuk kesenangan sendiri. Ya kalau kita traveling melulu ya salah, tapi traveling dengan keluarga itu kan tanggung jawab. Traveling dengan suami, dengan anak-anak, atau dengan orang tua yang kita mau senangkan, itu bahkan wajib. Dan itu termasuk bagian pelayanan loh, pekerjaan Tuhan. Merawat orang tua, mengajak traveling orang tua. Ya jangan kemudian fanatikmu menjadi fanatik yang tidak tepat. Nah ini ada satu hal yang saya tangkap. 3 jam, 1,5 jam untuk nonton Truth ID yang 1,5 jam terbuang untuk memuaskan diri sendiri. Kita itu harus memuaskan diri sendiri. Memuaskan diri sendiri dengan pemuasan yang benar. Mendengar firman itu pemuasan diri sendiri. Tapi juga memuaskan Tuhan. Traveling dengan keluarga itu memuaskan diri sendiri. Tapi juga memuaskan Tuhan. Tuhan juga tidak ingin Tuhan puas, kamu tidak puas. Tuhan juga tidak ingin dirinya senang puas, kita tidak puas. Nah ini yang mesti harus diubah cara berpikirmu. Kamu nonton. Yang kamu tonton tuh bagus. Tuhan pun juga bisa menikmati bersamamu. Begitu ya. Nah, ada film-film yang bagus. Betul. Ada pesan-pesan penting. Tuhan berkenan. Jadi itu juga tidak salah. Ya ingat ya. Tuhan senang kalau kamu senang. Tapi dia juga senang. Tuhan tidak mau kamu senang. Tuhan gak senang. Tuhan marah nanti. Atau Tuhan gak suka. Ya. Ya bagi yang masih Kristen baru, Tuhan kadang-kadang maklum ya. Tapi kalau sudah dewasa, apapun kita lakukan untuk kesenangan Tuhan. Yang penting Tuhan senang. Dan ketika Tuhan senang, kita menjadi senang. Jangan terbalik. Ketika aku senang, Tuhan senang. Wah, ini terbalik, konyol ini. Jika Tuhan senang dengan apa yang kulakukan, aku bahagia. Itulah kebahagiaanku. Itulah kesenanganku. Oke, bagus. Apakah pemikiran terlalu berlebihan atau ekstrim? Ada ekstrimnya sedikit atau kurang tepatnya, tapi pemikiran itu pemikiran seorang yang sudah belajar suara kebenaran. Sebenarnya bolehkah menikmati sesuatu untuk diri sendiri? Boleh. Tuhan menciptakan segala sesuatu untuk kesenangan kita. Tetapi hal itu juga harus berangkat dari kesenangan Tuhan. Saya sudah jelaskan tadi. Jujur saya baru mulai kepikiran hal-hal seperti ini semenjak 3 tahun saya ikut khotbah Om Eras. Aku bilang apa tadi? Ini korban mendengar suara kebenaran. Nah memang saya baru baca ini. Saya tidak persiapan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan. Anda bertanya, kita menjawab. Biasanya saya selalu langsung ya on the spot, ya langsung impromptu, itu istilah dalam bahasa homiletik, bahasa ilmu berkhutbah. Jadi tidak ada persiapan. Saya langsung baca,
Langsung saya jawab. Dan sekarang setelah mendengar Om Eras khotbah, ya setelah 3 tahun ini, sekarang saya semakin kepikiran. Thank you Om Eras, benar-benar bersyukur bisa belajar firman di Truth ID. Dan saya belajar banyak dari hidup Om Eras. Benar-benar inspire saya untuk all out buat Tuhan. Aku senang juga bisa mengenal kamu, walaupun aku belum tahu siapa namamu dan bagaimana wajahmu, tetapi kamu akan bertemu saya nanti di langit baru, bumi baru. Dan jika Tuhan menghendaki, kamu bisa temuin saya di Arta Gading, ya, di GSKI Rehoboth Arta Gading atau Kelapa Gading, Mall Arta Gading lantai 5. Oke, hari Jumat kita bisa berdoa jam 6:30 ya di Mall Arta Gading. Ini dari Amal LB umur 54 tahun. Salam Pak Erastus, Bapak Rohani kami. Saya pecinta Truth ID sejak 2010. Saya mendengarkannya sambil jaga toko. Suami bukan orang Kristen, orangnya keras kalau masalah agama. Saya dari keluarga Kristen sejak nikah, jadi tidak pernah ke gereja lagi. Jujur dalam pikiran jiwa kehendak masih tetap Tuhan Allah. Pak Erastus, saat ini saya terpapar COVID-19, masuk minggu kedua, merasakan suatu perasaan yang aneh. Seperti sangat dekat pintu Tuhan atau LB3, langit baru bumi baru. Ada sukacita, tidak ada beban, rasanya merdeka. Syukur puji Tuhan saya masih dikasih kesempatan untuk bertanggung jawab di dunia. Karena saya masih punya mama yang dijaga oleh adik laki-laki yang tidak ada pekerjaan karena mama cuma mau tinggal bersama dengan anak laki-lakinya aja. Masih punyai anak bungsu yang baru masuk kuliah, abangnya semester akhir. Yang saya mau tanyakan adalah, waktu suami meninggal dunia, kuburannya dibuat couple atau satu liang untuk berdua. Adalah waktu suami meninggal dunia, kuburannya dibuat couple atau satu liang untuk berdua. Apakah boleh kalau saya meninggal dunia nanti dikuburkan bersama karena sekarang sudah Kristen? Ya enggak apa-apa, itu kan masalah. Mau dikubur berdua, mau rame-rame juga itu sudah tidak ada pengaruhnya. Gimana kalau berdua dengan suami? Gimana kalau satu keluarga? Enggak masalah. Bagaimana kalau dibakar? Enggak masalah. Pokoknya kalau sudah meninggal itu sudah tidak masalah. Ya, mau kuburannya bagus, mau jelek, mau dikasih satu papan saja atau dikasih nisan batu, enggak masalah ya. Oke. Terima kasih jawabannya Pak Erastus. Saya sampai mimpi duduk di sebelah Pak Erastus melihat Pak Erastus khotbah. Anak saya cerita ke Ibu Gembala, ke Bugem ya. Ke Bu Gembala kami, katanya mungkin mamamu mau jadi pengkhotbah juga. Pasti ini Ibu banyak ngomong juga ya tentang firman. Terima kasih Pak Erastus, Bapak Rohani kami. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai ketemu di LB3. Oke deh. Oke, terima kasih. Ya. Ama LB3. Ama LB 54 tahun. Oke. Ini orang baik. Ini orang baik. Yang tulis ini tadi. Ya. Sekarang pertanyaan ke-7. Ya. Salam Bapak Erastus, saya seorang mahasiswa berumur 18 tahun. Saya ikut ambil bagian dalam melayani di gereja, bahkan sampai melayani di altar. Dari sini saya ingin meminta solusi atau motivasi bagaimana untuk lepas dari keinginan daging atau hawa nafsu yang pastinya ini sangat berdosa yang sudah terlanjur saya lakukan. Diawali dengan rasa ingin tahu menonton video menonton video dewasa. Seperti apa, tapi saya malah kecanduan. Ini pasti film porno ini ya. Nonton film porno sampai kecanduan. Iya, kalau nonton film porno bisa kecanduan. Saya udah mencoba menghapus semua sumber-sumber yang saya dapatkan, namun ketika keinginan itu datang lagi, tanpa sadar saya melihatnya kembali, begitu terus hingga sekarang. Saya seperti tidak terkontrol. Ketika saya beribadah, saya selalu merasa bersalah dan takut. Karena mengapa saya melakukannya lagi padahal itu salah di mata Tuhan. Jadi untuk menghilangkan kebiasaan itu yang pertama tekad.
Kalau kamu tidak punya tekad ya tidak bisa. Harus ada tekad, nekat, ya, komitmen, janji, sumpah. Harus ada, ya. Yang kedua, kalau kamu sudah tahu ada itu kelemahanmu, pemicu-pemicunya kamu harus hindari. Misalnya kamu punya komputer, akses untuk bisa lihat itu dihapus semua. Ya. Lalu jangan bergaul dengan orang yang tidak menulari kamu spirit yang bagus. Bahkan jangan nonton film yang ada adegan-adegan erotis yang bisa memancing kamu. Ya, itu. Yang ketiga, kamu mendengarkan firman Tuhan yang Om Era sampaikan. Ya. Kamu dengar terus tiap hari, sehari bisa 3-4 kali. Oke? Lalu kamu juga ikut doa bersama dengan saya pagi jam 5 setiap pagi. Kalau Jumat 6:30 melalui Truth ID. Lalu kemudian saya mesti tambahkan kepadamu, ini penting sekali, miliki target kesucian. Target kesucian akan membuat kita menghindari dosa apapun, itu saya lakukan. Dulu saya tidak punya target, saya masih kepleset atau sengaja memplesetkan diri. Tapi sekarang setelah kita punya target, kita jadi takut berbuat salah. Aku mau suci seperti Yesus. Kalau kamu bisa nih, janji tidak berbuat dosa. Janji tidak melakukan kesalahan. Janji hidup suci. Nah itu bisa akan lebih menghindarkan kamu. Perhatikan jawaban-jawaban saya tadi dan kamu ulangi terus-menerus. Ya. Oke, kamu tekad, kamu hindari akses melihat tontonan yang tidak perlu. Ya. Kamu harus mendengarkan firman, berdoa, ya, lalu punya komitmen, punya tekad, punya target untuk mencapai kesucian. Oke. Seandainya kalau saya bisa terus menyembah dan beribadah setiap jam, setiap menit, setiap detik, saya ingin seperti itu karena saya selalu mendapat ketenangan di dalam hadirat Tuhan. Dan ketika keluar dari ibadah rasanya seperti takut lagi. Sebenarnya menyembah itu bukan soal haleluya, haleluya, duduk bersilasem. Bukan hanya itu. Sikap menghormati Tuhan itu ibadah. Ingat itu. Kamu bekerja, kamu berbuat ini, berbuat itu, kamu studi ya, kuliah. Kamu lakukan segala sesuatu dengan satu motivasi. Semua aku lakukan untuk kepentingan Tuhan. Supaya kamu nanti sukses, kamu banyak duit, kamu bisa bantu orang miskin, bisa mendukung pekerjaan Tuhan di gereja. Itu motivasi yang kuat. Dan itu ibadah, itu menyembah sebenarnya. Dari bahasa Yunani proskuneo artinya memberi nilai tinggi. Itu namanya menyembah. Memberi nilai tinggi. Itu namanya menyembah. Menyembah kalau cuma di ruangan terus itu bukan menyembah. Justru menyembah itu harus dengan tindakan konkret di dalam kehidupan. Ya, cukup itu ya. Lalu saya teruskan. Saya sadar setiap saya melakukan dosa semakin dingin roh yang ada dalam saya. Dan Roh Kudus selalu berduka karena saya sakiti. Bagus nuranimu nak. Saya yakin di zaman sekarang ini hampir semua anak muda mengalami hal seperti yang saya alami ini. Tidak semua anak muda mengalami ini. Mereka berbuat dosa dengan senang tidak merasa tertuduh. Tapi kalau kamu tertuduh. Karena kamu anak Allah yang sudah mengerti kebenaran. Mereka malah senang tuh bisa menikmati semua kesenangan itu. Ya, mungkin jatuhnya sama, tapi reaksi terhadap kejatuhan itu yang beda. Reaksimu tidak sama dengan orang lain. Saya harus berjuang seperti apa Pak Eras untuk mematikan dosa ini? Tadi sudah saya jelaskan ya. Apa yang menjadi pemicu, lalu kamu harus hindari akses ke situ, lalu kamu harus hindari pergaulan-pergaulan yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Tontonan yang bisa memicu libido atau erotisme, gairah seksmu harus dihindari. Ya. Lalu kamu dengar firman yang Om Era sampaikan, doa bersama Om Era jam 5 pagi atau hari Jumat jam 6:30 malam lewat Truth ID. Ya. Dan memiliki target kesucian hidup. Target. Dan untuk itu kamu harus berani berjanji. Mohon responnya Pak, supaya saya tidak tertinggal dan saya mau hidup kudus. Karena hal yang paling saya takuti adalah ketika saya tidak ikut masuk ke LB3 Langit Baru Bumi Baru. Aku salut dengan kamu nak, mahasiswa umur 18 tahun sudah berpikir seperti ini ya. Tidak sedikit orang tua yang tidak peduli kok
tapi kau masih peduli dengan kekekalan. Itu manis banget, ciamik banget ya. Oke, dari Sunter seorang pria. Calon Pak Eras mau tanya, ini Sunter Jakarta ya. Kemarin mendengarkan khotbah Bapak ibadah raya tanggal 2 ya. Ibadah raya 2 kali, maksudnya tanggal 26 September tentang ketulusan. Betul, memang ada ayatnya bahwa kita harus tulus seperti merpati, tapi juga harus cerdik seperti ular. Karena dunia yang makin fasik ini, berbagai macam tipu daya ada di dalamnya, termasuk juga di dalam gereja. Saya masih belum bisa bedakan antara tulus dan cerdik itu. Contoh kasus, kita lihat ada orang susah, miskin, kita kasihan lalu mau bantu, tapi kita tidak sempat cari historinya dan lain-lain. Setelah kita bantu, suatu saat ketahuan kalau orang tersebut hanya sinetron dan kita tertipu, jadi dia pura-pura. Kira-kira bagaimana Pak jika mengaplikasikan tulus tapi cerdik itu ya? Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ketulusan di Mazmur 73 itu tidak sama dengan tulus dalam pernyataan Tuhan harus tulus seperti merpati, ya, cerdik seperti ular ya, harmless as a dove and wise as a serpent. Sebenarnya kata cerdik itu dari teks aslinya itu bijaksana, ya. Tulus dalam bahasa aslinya ini seperti merpati, maksudnya untuk ini adalah orang-orang yang tidak memiliki niat jahat, tidak mengupayakan kerugian orang lain, tetapi cerdik. Artinya walaupun kita tidak mengupayakan kejahatan dari orang lain, jangan sampai kita dijahati sehingga pekerjaan Tuhan dalam hidup kita atau pertumbuhan iman kita menjadi terugikan. Itu maksudnya. Karena kamu seperti domba di tengah-tengah serigala. Itu konteksnya. Kamu tidak mengupayakan kejahatan mereka, tapi hati-hati. Mereka menjahati kamu. Jadi pernyataan Tuhan cerdik seperti ular, tulus seperti merpati, itu dalam konteks menghadapi orang jahat yang langsung menyerang kamu. Tetapi Mazmur 73 itu dijelaskan orang tulus dalam perjalanan hidupnya, yang ternyata tidak mulus, banyak tantangan, pergumulan, ya. Di-compare dibandingkan orang yang tidak tulus atau fasik. Orang fasik kok kelihatannya beruntung, sehat, gemuk, beruntung, sedangkan kita yang menjauhi kejahatan, ya, kok malah mengalami kesulitan. Itu maksudnya. Jadi saudara harus tahu, ya, kalau di Mazmur 73 tidak digambarkan adanya benturan antara individu orang tulus dengan orang yang sedang menjahati. Oke ya, beda. Nah, tetapi ini terkait ya, kalau kita nolong orang, kita harus minta hikmat Tuhan. Dan makin hari kalau Anda, ya, ini namanya Stephen, jadi ini bukan rahasia, saya sebut namanya Stephen dari Sunter. Jadi kalau Anda tiap hari belajar menuruti kehendak Tuhan dari hal-hal kecil, hal sederhana, nanti kita akan peka. Peka membaca orang. Kita akan memiliki yang namanya karunia marifat. Baru kita memiliki kecerdasan rohani untuk mengaplikasikan ketulusan. Artinya bagaimana tidak mengupayakan kejahatan untuk orang lain, tapi cerdik. Cerdik berarti mampu menghindarkan diri dari serangan, serbuan, usaha orang yang merugikan iman kita dan merugikan pelayanan kita. Pasti merugikan kita secara materi dan lain-lain. Tapi jangan sampai iman kita dirugikan, sampai pekerjaan Tuhan di tangan kita jadi dirusak atau dirugikan. Oke, ngerti ya saudara? Tulus artinya tidak mengupayakan kejahatan, cerdik artinya kemampuan untuk menghindarkan diri dari kerugian terhadap kehidupan iman dan pelayanan kita. Oke, Tuhan memberkati, sampai jumpa.